Persilakan Ibu Indah. Oh, ya. Makasih kesempatannya Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa bertemu ya meskipun hanya online ya Pak Profesor juga Pak Sam di kuliah subuh hari ini, dan tentunya akan ada topik-topik yang menarik ya selama ada kuliah subuh ini. Tapi hari ini topiknya menurut saya sangat menarik karena kita akan membahas dengan ahlinya seputaran gimana sih berpuasa dan kesehatan, dan bagaimana sih berpuasa yang benar tentunya menurut ajaran Rasulullah ya, Profesor ya. Dan Profesor kita hari ini bersama Profesor Dr. Joko Pekik Irianto, MKes, ya, seorang ahli di bidang tentunya di bidang kesehatan ya. Dan tapi banyak sekali beberapa judul pernah saya baca juga tentang pedoman gizi lengkap keluarga ya, itu juga bagus banget gitu. Insya Allah juga terutama karena bekerja di UNY hubungannya dengan olahragawan ya waktu itu ya, sepertinya begitu ya Profesor. Oke, tanpa berlama-lama nanti kita akan sharing bareng dengan Profesor Joko, mungkin waktunya 15 menitan. Disilahkan kepada Profesor Joko untuk menyampaikan gitu bagaimana kiat-kiat, mungkin nanti Rasulullah ya, ini berdasarkan karena kita sedang berpuasa Ramadan, bagaimana berpuasa yang benar dan juga bisa untuk menjaga kesehatan. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidroli ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kuliah subuh Akademi Hikmah rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita bertasakur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dari Allah untuk menjalankan saum di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini dengan sehat dan ikhlas. Sholawat dan salam senantiasa kita sambungkan ke hadapan junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa menjadi panutan kita yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, sesuai dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita Mbak Indah Tanatinggas, bahwa tema kita hari ini adalah puasa dan kesehatan. Kalau berbicara dengan tema ini, puasa dan kesehatan, paling tidak ada dua hadis, dua sabda Rasulullah yang bisa kita gunakan untuk acuan, untuk referensi. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Somutasihu," sabda Rasulullah, "berpuasalah Anda agar menjadi sehat." Kemudian yang kedua, masih sabda Rasulullah, "Al-mu'minu qawiyyu khairu wa hubbu minal mu'mini dhaif." Yang artinya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi jamaah rahimakumullah, dua hal itulah yang bisa memberikan tuntunan kepada kita bagaimana agar kita menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan ikhlas. Juga kita bisa mendapatkan kesehatan yang tinggi. Karena terkadang kita membandingkan dengan cara yang pragmatis. Orang berpuasa itu berarti kondisi tubuhnya lemah. Kalau kondisi tubuhnya lemah, tidak ada asupan makanan yang cukup, maka
kondisi kesehatannya juga akan menurun. Itu sebuah tesis pragmatis yang salah. Mengapa demikian? Karena dengan berpuasa ini, kita selain menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban kita. Jadi sekali lagi kita refresh bahwa puasa itu adalah wajib hukumnya bagi siapapun umat muslim. Tentu yang telah memenuhi syaratnya. Wajib, jadi semua harus kita lakukan. Jadi dalam kewajiban itu tentu kita sudah harus menjalankan secara proporsional, secara bijaksana. Tentu dengan tuntunan Rasulullah, agar kita mampu menjalankan ibadah puasa, tapi juga kita diberikan kesehatan yang prima. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Ada dua ibadah yang memerlukan kehadiran kondisi fisik yang prima. Yang pertama tentu puasa. Puasa itu adalah ibadah fisik. Berbeda dengan ibadah lain, misalnya sholat. Sholat saya kira fisik namun tidak terlalu berat ya, karena manakala kita tidak kuasa untuk berdiri, toh bisa sambil duduk, sambil tiduran bahkan. Kemudian zakat juga begitu. Kalau kita memiliki kemampuan, ya sudah kita berikan harta kita sebagian untuk mereka yang berhak menerima. Tapi puasa perlu kehadiran fisik secara prima. Di samping itu juga ibadah haji tentunya. Mengapa puasa memerlukan kehadiran kesehatan fisik yang prima? Coba kita perhatikan bahwa setiap hari kita berpuasa, itu kita tentu menahan lapar dan dahaga, termasuk hal-hal lain yang membatalkan puasa. Itu paling tidak durasinya 13,5 jam. Dari fajar subuh sampai dengan matahari terbenam maghrib, kalau kita hitung durasinya itu 13,5 jam. Sehingga kalau orang tidak terlatih untuk berpuasa, utamanya anak-anak kecil, itu nggak akan kuat gitu lah. Itu perlu kehadiran fisik. Memang di belahan dunia lain ada yang berpuasa itu lebih pendek ya, jamaah rahimakumullah. Misalnya di Chili itu hanya 9,5 jam. Kemudian di belahan lain, di mana jauh dengan garis khatulistiwa, itu bisa berpuasa 22 jam sehari. Alhamdulillah kita di daerah tropis Indonesia itu di tengah-tengah. Berada pada kira-kira 13,5 jam lah per hari. Tapi kembali, kalau kita punya trigger yang kuat, maka kita akan mampu. Jamaah Allah, nilai puasa atau boleh dikatakan kekuatan berpuasa kita itu ada pada bagaimana kita bisa menjalankan rukun puasa itu secara baik. Tentu kita pahami, jamaah rahimakumullah, hanya ada dua sebetulnya rukun puasa kita. Yang satu adalah an-niyatu. Kemudian yang kedua adalah al-imsaku. Niat ini merupakan rukun yang harus dilakukan oleh kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah puasa, utamanya saum di bulan suci Ramadan. Bahkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyampaikan begini, qala man lam yutni siyama qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasa. Artinya apa? Niat ini menjadi sesuatu yang fardu, yang harus dilakukan karena menjadi rukun. Niat itu menjadi modal utama kita, menjadi pemantik bahwa kita kuat berpuasa, menahan lapar dan dahaga selama kurang lebih 13,5 jam. Dengan niat itu, kalaupun puasanya lebih panjang, seperti saudara kita yang berada di belahan bumi lain, yang 22 jam, itu insya Allah tetap akan kuat. Contoh jamaah Rasulullah, ini pengalaman real kami. Pada tahun 2012,
kebetulan kami masih berada dinas di Jakarta, bertugas untuk mengawal kontingen Olimpiade ke London waktu itu, tahun 2012. Kebetulan waktu itu di bulan suci Ramadan. Meskipun perjalanan Jakarta-London itu termasuk rusuh yang kurang boleh tidak berpuasa, ya berpuasa, tapi saya mencoba istiqomah untuk tetap menjalankan puasa. Fajar kita makan sahur di Jakarta, kemudian naik pesawat perjalanan, terus sampai ke London. Padahal jeda waktu London Jakarta cukup panjang ya, panjang. Kemudian begitu pesawat mendarat di London, Mbak Indah, mendarat di London, ini cepat-cepat kita berpikir itu, segeralah nanti pintu pesawatnya dibuka gitu ya. Karena akan segera menyegerakan berbuka puasa. Begitu pintu pesawat dibuka oleh pramugari, saya lari segera akan cari takjil ya. Begitu pintu pesawat dibuka, udah jam 9 malam itu sampai di London. Begitu pintu pesawat dibuka, matahari masih kelihatan. Berarti belum boleh berbuka puasa. Oke, kita tahan. Kemudian perjalanan sampai ke hotel itu cukup panjang perjalanannya, kira-kira 1 jam. Jam 10 lah, setengah 11 malam lah. Itu baru matahari itu sembunyi, ya kelihatan. Berarti ya nggak ada, kita nggak bisa tunggu adzan maghrib di sana kan? Nggak ada adzan maghrib kan? Ya sudah, kita berpuasa. Setelah sampai kita hitung-hitung, ternyata puasanya dari Jakarta sahurnya, bukannya di London itu 23,5 jam. Tapi alhamdulillah kita kuat berpuasa. Karena apa? Karena terpikir dari amiyati. Jadi kalau kita niat apapun termasuk berpuasa, kita akan kuat menjalankan. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara berpuasa kita agar kita bisa berpuasa dengan khusyuk, dengan sehat, bahkan puasa itu nanti akan memberikan impact kepada tubuh kita menjadi sehat. Sekali lagi, durasi puasa di Indonesia 13,5 jam. Yang tadi saya menjalankan puasa di London jamaah rahimakumullah, yang tadi karena sahurnya di Jakarta kemudian buka puasanya di London itu 23,5 jam. Tapi setelah berada di sana itu lebih hemat, jamaah, lebih hemat. Waktunya 19 jam, tapi lebih tinggi dibanding Indonesia. Tapi oleh karena di London kan musimnya dingin ya, jadi nggak terasa lah gitu ya, nggak terasa. Nah, kemudian kita tentu cari kiat atau ikhtiar. Bagaimana agar puasa kita itu khusyuk? Tentu puasa tidak identik dengan istirahat. Jadi kalau dulu waktu kecil, tentu kita ingat ya, kalau puasa itu pasti libur total itu. Ya, libur total gitu, libur total. Istirahat di rumah, ya tidur, ya kalau kami anak-anak pria itu buat mercon, putri mungkin main-mainan gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi puasa tidak identik dengan istirahat. Tapi puasa, iya, kewajiban. Kemudian aktivitas fisik harian, bahkan anak-anak sekolah sekarang sudah masuk. Kita juga bekerja dan sebagainya. Nah, tentu ini harus kita atur dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kiat teknis bagaimana agar kita bisa berpuasa dengan ikhlas, kemudian masih bisa melakukan pekerjaan dengan produktif, paling tidak ada 5 hal yang harus kita lakukan. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah niatu kembali, dan niat kita. Jadi dengan niat yang kuat, kalau kita berada di jamaah sholat tarawih itu kadang kita latah gitu ya. Habis tarawih kemudian kita niat bareng, ya, niat bareng. Nggak salah sih, nggak salah. Kita lafalkan, padahal sebenarnya niat itu kan di dalam hati ya. Tapi oke lah, itu sebagai teknik aja, agar kita nggak lupa berniat gitu, berniat. Nah, dengan niat itu termasuk anak kecil sekalipun itu akan kuat berpuasa.
ya, dan apa, memberikan motivasi psikis bagi kita untuk bagaimana agar kita termotivasi untuk bisa melakukan puasa itu dengan benar. Pertama, Anda. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah kita selalu melaksanakan sunah-sunah puasa kita. Ada beberapa sunah puasa yang patut kita lakukan untuk membuat agar puasa kita atau khidmat khusyuk. Apa itu sunah puasa? Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur. Nah, itu adalah upaya agar durasi waktu kita menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, itu menjadi lebih pendek, lebih pendek. Jadi sunahnya memang begitu kita mendengar azan maghrib, itu segera berbuka puasa. Meskipun kalau kita diminta untuk puasa lagi sampai isya atau sampai habis subuh kuat, tapi jangan lakukan itu, karena ini adalah sunah. Akan menambah pahala puasa kita. Jadi segera berbuka puasa. Nah, berbuka puasa pun ada tuntunan. Rasulullah menyampaikan bahwa berbuka puasalah kalian dengan makanan atau minuman yang manis. Sehingga orang Indonesia itu selalu mengidentikan kalau puasa itu dengan, kalau di Jawa itu namanya kolak. Kolak. Kolak itu adalah makanan yang terbuat dari pisang, kemudian ada airnya, ada kuahnya, diberikan gula rasa manis. Padahal tidak harus kolak. Bahkan Rasulullah memberikan contoh adalah makan kurma. Makan kurma. Atau kalau tempat kita yang makan gula-gula lah, gula lah. Mengapa dianjurkan untuk makan yang manis? Karena secara fisiologi pada saat kita berpuasa itu kadar gula darah itu turun. Kadar gula darah turun. Nah, kalau kadar gula darah itu turun sampai 50 ya, 50 ya miligram per desiliter darah, itu akan terjadi namanya hipoglikemi. Ngedrop lah itu, ngedrop lah itu. Tandanya apa? Pusing, mual, keringat dingin. Nah, dengan segera kita berbuka puasa, maka kadar gula darah itu akan kembali terisi. Apalagi dengan yang manis tadi, itu akan cepat terisi. Cepat terisi, sehingga kita akan pulih kembali. Ya, pulih kembali. Sehingga itulah sunahnya. Kita menyegerakan berbuka puasa, kemudian memilih makan atau minuman yang manis. Nah, tentu nanti berbuka puasanya itu bertahap. Tidak nanti begitu azan maghrib minum manis ya, kemudian makan besar balas dendam 2-3 piring gitu ya. Itu bukan begitu. Tapi cukup yang manis dulu. Baru nanti setelah kita sholat maghrib kita teruskan makan. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Itu juga dalam rangka agar kita perpendek durasi kita menahan nafas dan dahaga. Sahur itu kan diakhiri pada saat matahari terbit, atau dengan kata lain sekarang adalah waktu sholat subuh ya, waktu sholat subuh. Bukan imsak ya, imsak. Imsak itu kan hanya penanda bahwa kita siap-siap gitu ya, siap-siap akan memasuki terbitnya fajar. Biasanya 10 menit sebelum azan itu ada imsak, gitu. Artinya kita siap-siap. Jadi pada saat imsak itu masih boleh kita makan dan minum gitu. Tapi ya segera kita siap-siap ya, jangan nanti kita enak-enakan itu. Sudah imsak masih nambah lagi 2-3 piring gitu ya Mbak Ita. Nah, tentu ini yang harus kita. Jadi perpendek waktu berpuasa dengan menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Itu kiat yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga, jamaah rahimallah, agar puasa kita itu menjadi hikmah dan membuat kita juga lebih sehat, itu adalah cara memilih makanan yang benar. Ya, memilih makanan yang benar. Pertama tadi soal makan untuk
berbuka puasa itu pilih yang manis. Kemudian lakukan tempo makanannya itu jangan sekaligus. Ya, jadi bertahap. Kita makan kecil dulu, pola kurma itu setelah azan maghrib. Kemudian sholat maghrib dulu. Setelah itu nanti kita makan utama, tapi jangan banyak-banyak dulu, tahan. Nanti habis tarawih lah makan lagi lah gitu ya. Jangan terus kayak orang kalau mau bepergian jauh naik motor atau mobil langsung full tank gitu ya. Itu justru akan membebankan pencernaan kita. Kemudian yang kedua, pada saat kita makan sahur itu justru dianjurkan jangan terlalu banyak minum minuman manis. Mengapa? Minuman manis itu memang betul. Begitu kita minum manis, maka kadar gula di dalam darah kita itu akan normal, bahkan cenderung naik. Tentu masih dalam batas-batas normal ya. Tapi manakala kita minum terlalu manis dan banyak pada saat sahur, maka bisa saja terjadi nanti akan terjadi namanya hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah menurunnya kadar gula darah, sehingga kita menjadi lemes. Nah, kalau kita puasa lemes kan malah jadi nggak sehat. Nanti kita terus beralasan ini kita nggak kuat puasa, padahal salah di dalam konteks kita memilih makanan dan minuman. Mengapa? Pada saat kita minum yang banyak di sahur, minum manis maksud saya, pada saat sahur, itu gula darahnya naik. Begitu gula darah naik, maka di dalam tubuh itu ada satu proses homeostasis system. Ya, itu adalah satu proses penyeimbangan. Kalau ada gula darah naik, maka pankreas itu akan memproduksi insulin yang banyak. Insulin diproduksi yang banyak, insulin ini tugasnya membawa ya, transport gula. Insulin membawa gula-gula yang berada di dalam darah tadi masuk ke dalam sel tubuh. Apa yang terjadi? Kita pas berpuasa, kadar gula darah ngedrop turun. Nah, kita menjadi lemah dan sebagainya. Jadi pilihlah makanan yang baik. Di samping itu pada saat makan sahur, selain mengakhirkan tadi ya, itu minumnya yang cukup saja, jangan terlalu banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak, nanti kapasitas lambung itu akan terpenuhi oleh minuman, sehingga makanan bergizi lainnya tidak bisa masuk. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, kita prinsip makan makanan yang bergizi. Seperti halnya makanan-makanan harian, jadi pilihlah makanan bergizi. Tidak harus banyak, tapi harus cukup bergizi. Jamaah rahimakumullah, kemudian kiat yang keempat, agar puasa kita atau khidmah mendatangkan barokah bagi kita dan kita tetap sehat. Pada saat kita habis sholat subuh pagi, itu sebaiknya malah jangan tidur. Atau dengan kata lain, pada saat sepanjang hari kita berpuasa, jangan melulu tidur. Karena apa? Ada sementara masyarakat mengatakan begini, kan ada hadis Rasulullah. An-naumu sha'imin ibadatun. Jadi tidurnya orang puasa itu adalah beribadah. Tapi ternyata setelah kita cek, ini hadisnya dhaif ini, ya. Hadisnya tidak sahih ini. Nah, jadi artinya apa? Tidak ada amar perintah bahwa pada saat kita puasa itu harus tidur. Jadi kalau kita puasa tidur terus, maka produktivitas kita akan hilang. Anak sekolah tidur saja nggak belajar akan hilang matanya. Orang tua yang harusnya bekerja satu puasa tidur akan hilang, nggak produktif. Nah, sehingga biasa saja, karena dalam sehari itu kita diberi kesempatan untuk mengatur waktu kita 24 jam. 8 jam untuk bekerja, tetap aja bekerja biasa. Kemudian 24 jam itu untuk istirahat, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk beribadah. Sehingga itulah yang harus kita jadikan waktu untuk kesehatan tubuh kita. Nah, pada saat kita tidur pagi atau siang. Maaf, Profesor. Waktunya 1 menit lagi. Ya, cukup menarik tapi waktunya ya. Ya, Mbak Endah. Ya, maaf Endah. Jadi sekali lagi pada saat kita tidur itu terjadi proses metabolisme di dalam tubuh. Metabolisme itu membentuk energi disimpan di dalam tubuh. Sehingga
pada saat siang hari kalau kita tidur, maka makanan-makanan yang berada di dalam perut kita itu ditarik semua ke dalam sel tubuh sehingga kita menjadi terasa lapar. Kemudian yang terakhir sama Rasulullah, upaya kita untuk tetap sehat dan puasa tidak memberikan kesehatan yang prima bagi kita adalah mengurangi aktivitas fisik yang berat. Bukan meniadakan ya, mengurangi aktivitas fisik yang berat. Jadi kita yang sedang atau ringan. Bahkan kalau jamaah rahimahullah, jamaah kuliah subuh suka berolahraga, nggak apa-apa, tetap aja lakukan. Tapi geser waktunya, jangan pagi atau siang hari, tapi di sore hari. Sehingga begitu kita selesai berolahraga, berkeringat, maka kita akan segera berbuka puasa, tubuh akan diganti dengan minuman pada saat kita berbuka puasa. Saya kira itu jamaah Rasulullah, Mbak Ida, yang bisa kami sharingkan pada kesempatan subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu menarik banget Profesor, sebetulnya nggak cukup ya waktunya. Karena adanya keterbatasan waktu juga gitu ya, tentunya harus diakhiri. Untuk penutupnya mungkin maaf saya nggak menggunakan bahasa kesehatan karena nggak paham. Profesor banyak banget tadi bahasa-bahasa Profesor yang ini saya juga bingung menangkapnya. Jadi intinya kalau rukun puasa, saya closing statement kan, yang pertama adalah rukun puasa ada dua. Yang pertama niat ya, tentunya dengan niat untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ataupun berpuasa lainnya, dan yang kedua adalah imsak ya, menyegerakan imsak gitu. Dan kemudian tetap ya untuk menjaga kesehatan kita sesuai Rasul juga kita sunnah Rasul juga kita niat juga sama. Yang kedua melaksanakan sunnah-sunnah Rasul ya, supaya bisa menyegerakan berbuka, menyelesaikan durasi setelah imsak ya, bahwa imsak itu hanya berupa seperti warning ya, seperti peringatan untuk menyegerakan, tidak melama-lamakan untuk menyegerakan akan subuh seperti itu, matahari terbit. Dan yang ketiga adalah sahur ya tentunya. Dan yang keempat memilih makanan yang benar ya, dan tidak minum-minum banyak manis ya, makan dan minum yang banyak manis karena memang tadi ya mengandung apa ya Profesor, saya tidak paham. Nah yang terakhir mungkin juga kebiasaan Rasulullah sebetulnya dalam keadaan berpuasa atau tidak itu sebaiknya tidak tidur setelah subuh, begitu ya Profesor ya. Semoga benar. Kalau ini nanti bisa nonton YouTube-nya diulang lagi apa kata Profesor tadi, yang sangat bermanfaat banget buat kita gitu, yang tentunya karena Profesor juga selain berdasarkan sunnah Rasul juga untuk menjaga kesehatan berpuasa juga berdasarkan ilmu kesehatan. Jadi insya Allah bermanfaat dan berfaedah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Profesor sudah bergabung di Manajemen Hikmah di hari ini dan subuh ini. Semoga bisa kapan-kapan bertemu lagi di channel yang sama atau channel yang lain. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.